Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 60. Sementara itu, sambil berjalan menuju ke dusun tempat tinggal keluarga Kui, Sin Liong bertanya apa yang telah terjadi dengan kedua orang darah kembar itu. Mereka itu secara bergilir lalu bercerita tentang pengalaman mereka. Betapa mereka berdua melarikan diri ketika ayahnya menerima pinangan pangeran dan hendak dijadikan selir pangeran itu. Kami melarikan diri ke selatan, tadinya hendak mencarimu, Liong Koko, akan tetapi tidak berhasil. Kami terlunta-lunta dan hampir celaka, tapi ditolong oleh Chiang Tiaosu di Suzhou. Dan selanjutnya Kui Lin menceritakan tentang keadaan mereka selama berbulan-bulan tinggal di Suzhou, sampai kemudian muncul Kuan Xiongbu secara tidak disangka di Suzhou dan mengajak mereka pulang ke dusun Pekjun. Tidak disangka, Kuan Xiongbu itu seorang manusia yang berhati keji. Kui Lin berkata dan diam-diam dia merasa menyesal sekali mengingat betapa dahulu dia merasa tertarik kepada kakak Misan ini yang disangka mencintainya. Kiranya dia telah menjadi kaki tangan Pangeran Cheng Han Hou dan dia menyerahkan kita kepada pangeran itu? Kini Kui Lan yang bercerita tentang pengalaman mereka sehingga mereka terjatuh ke tangan Pangeran Cheng Han Hou dan mengalami siksaan tidak diberi makan minum dan betapa mereka dibujuk-bujuk oleh sang pangeran untuk suka menjadi selir-selirnya. Sin Liong mengepal tinjunya. Memang sejak dahulu Xiongbu mempunyai watak yang kurang baik. Akan tetapi pangeran itu, setelah apa yang dia lakukan terhadap kalian, mengapa tadi kulihat kalian bersikap demikian hormat dan bahkan berterima kasih kepadanya? Ucapan terakhir ini terdengar penuh rasa penasaran. Pangeran itu telah bersikap buruk, tidak saja terhadap dirinya, bahkan telah menyiksa dua orang adiknya ini, menawan mereka, membuat mereka kelaparan bahkan digoda secara hebat agar mereka itu menderita dan mau menyerahkan diri akan tetapi dua orang darah ini malah menghormatinya dan berterima kasih. Engkau tidak tahu, Liongko? Pangeran itu ternyata baik sekali dan semua perlakuan yang dia perbuat di istana terhadap kami itu hanyalah ujian belaka. Kui Lin berseru. Ujian bagaimana maksudmu? Begini, Liongko, kata Kui Lan. Baru kemarin pangeran itu membebaskan kami dari belenggu, bahkan membawa obat untuk mengobati luka-luka kecil di kaki dan tangan kami karena belenggu itu, membawakan makanan dan minuman, lalu dia minta maaf kepada kami, menyatakan bahwa semua itu hanya merupakan ujian belaka darinya untuk mengetahui watak dan sifat kami. Katanya, sebagai adik-adikmu, kami berdua haruslah merupakan dua orang wanita yang gagah dan tidak menyerah terhadap bujukan dan siksaan, maka dia sengaja menguji kami dan kami lulus. Dia menyatakan kekagumannya dan memberi kami pakaian, lalu mengantar kami dengan kereta. Sudahlah, kalian tidak tahu betapa jahat sesungguhnya dia itu. Yang penting, kalian sudah terbebas, maka kita harus cepat pulang, ayah kalian amat membutuhkan kalian berdua. Ayah? Dia hendak menjerumuskan kami, kata Kui Lan. Apa yang terjadi dengan ayah? Tanya Kui Lin. Terjadi banyak sekali hal dalam keluarga kalian semenjak kalian ditangkap oleh pangeran. Banyak sekali hal. Pertama-tama, harap kalian tidak kaget, menurut apa yang kudengar dari ayahmu, Xiongbu dan Beng Xin adalah saudara-saudara tiri kalian, seayah berlainan ibu. Dan sekarang Xiongbu telah tewas, terbunuh oleh Beng Xin sendiri. Dua orang darah itu melongo, mata mereka terbelalak memandang Sin Liong. Dan ayah kalian sakit berat, aku tak dapat menceritakan, baik kalian lihat sendiri. Dua orang darah kembar itu betapapun juga tentu saja menjadi terkejut bukan main mendengar bahwa ayah mereka sakit berat. Memang perbuatan ayah mereka amat menyakitkan hati mereka, akan tetapi betapapun juga rasa kasihan dan sayang dalam hati mereka terhadap ayah kandung masih ada, maka kini mereka segera mempercepat jalan mereka, setengah berlari-lari menuju ke dusun Pekjun. Kalau di waktu malamnya rumah kosong itu nampak menyeramkan sekali, kini di waktu siang tempat itu nampak amat menyedihkan. Melihat keadaan rumah mereka, begitu tiba di halaman Lan Lan dan Lin Lin tertegun, lalu mereka berlari-lari memasuki rumah kosong itu. Mereka makin terkejut dan khawatir sekali ketika melihat bahwa keadaan dalam rumah itu pun sama saja, kosong tidak ada secuil pun perabot rumah yang dulu amat mewah dan lengkap. Apa yang telah terjadi? Teriak Kui Lan. Takkan, baik kalian lihat sendiri. Di mana ayah?
Kui Lin berseru. Tiba-tiba mereka terkejut mendengar suara tangis orang. Cepat mereka berlari ke kamar ayah mereka, mendorong pintu dan keduanya berdiri dengan muka pucat sekali, memandang kepada ayah mereka yang berpakaian seperti gembel itu menangis terseduh-seduh di atas lantai kamar yang kosong itu. Ayah! Jerit ini keluar berbareng dari dua mulut darah kembar itu dan mereka lalu menubruk ayah mereka. Kui Hokboan mengangkat muka dan melihat dua orang anaknya, tangisnya makin menghebat. Dia merangkul dua orang anaknya itu sambil menangis. Ya Tuhan! Lan dan Lin, kalian hidup lagi? Ah, ampunkan ayahmu ini, ampunkan ayahmu ini. Dan orang tua itu lalu terkulai lemas dan roboh pingsan. Pertama karena memang tubuhnya tidak terawat selama beberapa lama ini, dan keduanya karena batinnya terguncang melihat dua orang puterinya. Sin Leong lalu membantu Hokboan dengan pengerahan sinkang sehingga orang tua itu siuman kembali. Agaknya pertemuan dengan dua orang puterinya membuat dia sadar kembali dan menangislah orang tua ini. Kemudian, Lan dan Lin mencari keterangan kepada para tetangga dan berceritalah para tetangga bahwa setelah menguburkan jenazah Xionggu, Kui Hokboan menjadi berubah ingatannya. Dia membagi-bagikan seluruh barangnya kepada para tetangga dan siapa saja yang mau sampai rumah itu kosong sama sekali. Kini, para tetangga yang baik hati mengembalikan barang-barang yang pernah diterimanya dari Kui Hokboan. Akan tetapi, atas usul Sin Leong, dua orang darah itu hanya menerima kembali barang-barang berharga dan uang, dan meninggalkan atau memberikan semua perabot-perabot rumah kepada para tetangga, kemudian pemuda itu mengajak mereka berunding. Sebaiknya, kalian jangan tetap tinggal di tempat ini, katanya. Karena aku masih belum yakin benar bahwa Cheng Han Hou akan memegang janji dan tidak akan mengganggu kalian. Sebaiknya kalian membawa ayah kalian pergi mengungsi dari tempat ini. Kemana kami harus pergi? Kui Lan bertanya khawatir. Menurut penuturan kalian tadi, Chiang Piaosu di Suzhou itu adalah orang yang baik sekali, kata Sin Leong. Bagaimana kalau kalian membawa ayah ke sana? Dengan uang dan benda-benda berharga yang kalian bawa, ayah kalian memiliki modal yang cukup besar untuk memulai dengan kehidupan baru di sana. Setelah dibujuk oleh Sin Leong, akhirnya dua orang adik kembar itu setuju dan mereka lalu membawa ayah mereka yang kini keadaannya seperti seorang manusia tanpa semangat itu untuk melarikan diri ke selatan. Sin Leong merasa tidak tega kepada dua orang adik tirinya itu, maka dia pun lalu mengawal sampai mereka tiba di Suzhou. Dan, tepat seperti dugaan Sin Leong, Chiang Piaosu menerima dua orang darah kembar itu dengan riang gembira. Dia dan istrinya memang sudah menganggap Lan dan Lin sebagai anak mereka sendiri, maka tentu saja mereka menerima dua orang darah kembar itu dengan gembira dan keluarga Chiang Piaosu ini bahkan menerima Kui Hokboan sebagai saudara angkat. Setelah melihat betapa dua orang adik tirinya memperoleh tempat yang aman, Sin Leong lalu berpamit dan mulailah dia pergi mencari bicu. Kemanakah Sin Leong harus mencari bicu? Apa yang terjadi dengan darah itu semenjak dia berpisah dari Sin Leong? Seperti telah kita ketahui, bicu tadinya tertawan oleh Pangeran Cheng Han Hou dan hanya setelah Sin Leong memberikan janjinya untuk membawa pangeran itu kepada suhengnya sehingga pangeran itu akhirnya diterima menjadi murid Bu Beng Huchou, maka bicu dibebaskan oleh sang pangeran. Tentu saja diam-diam pangeran ini meninggalkan pesan kepada orang-orangnya agar mengamat-amati darah itu karena betapapun juga, bicu adalah murid mendiang Huai Kaipang, dan karenanya dianggap sebagai musuh pemerintah pula. Semenjak berpisah dari Sin Leong, bicu merasa betapa hidupnya menjadi lain sama sekali. Kalau tadinya sebagai Kim Gan Yanchu, pemimpin para pengemis muda, biasa hidup lincah dan gembira, kini dia merasa betapa hidupnya sunyi dan tidak ada kegembiraan lagi. Dia tidak berani kembali ke kota raja setelah dia dianggap pemberontak pula. Kini, dia terlunta-lunta, mencoba untuk mencari-cari Sin Leong, berkelana dengan hati duka ke barat dan ke selatan. Semenjak berpisah dari Sin Leong, terasa lagi kesengsaraan yang menindih hatinya semenjak dia masih kecil, bahkan kini makin parah kedukaan melukai hatinya. Semenjak kecil, bicu merindukan kasih sayang orang tuanya. Sejak kecil dia telah kematian ibu kandungnya, kemudian oleh ayah kandungnya dia diberikan kepada orang lain. Hal inilah, setelah dia agak besar mulai mengerti, yang mencabik-cabik perasaan hatinya, kedukaan yang pertama kali terasa olehnya. Dia merasa dikesampingkan, bahkan merasa dibuang, merasa diremehkan sekali oleh orang yang menjadi ayah kandungnya sendiri, satu-satunya orang tuanya, setelah ibu kandungnya meninggal. Ayah kandungnya,
Satu-satunya orang di dunia ini yang menjadi darah dagingnya, telah menyingkirkan ia karena hendak menikah dengan wanita lain setelah ibunya meninggal. Hatinya terasa perih, bukan karena ayahnya menikah dengan wanita lain, melainkan karena dia merasa telah dibuang oleh ayahnya. Kadang-kadang, dia merasa penasaran, dia merasa kesepian dan marah, sehingga ada kalanya, timbul perasaan benci kepada ayah kandungnya. Dalam keadaan seperti itu, kadang-kadang dia merasa betapa dunia ini merupakan tempat yang gelap pekat, sempit dan tidak menyenangkan. Apalagi setelah kehidupannya mulai terhibur karena kebaikan Napiausu, kemudian Piausu ini tewas oleh musuh-musuhnya di depan matanya. Dia merasa seolah-olah dunia kiamat. Satu-satunya pengganti orang tuanya, Napiausu yang demikian baik kepadanya, telah tewas dalam keadaan menyedihkan, dan putra Piausu itu, Nationgpek, agaknya hendak memaksa hasrat hatinya, hendak memperistrinya di luar kehendak hatinya. Dalam keadaan seperti itu, dia terlunta-lunta dan akhirnya dia memperoleh penerangan jiwa lagi ketika dia menjadi murid Huai Sin Kai, ketua Huai Kaipang yang juga amat baik kepadanya dan kemudian dia masih dapat hidup gembira ketika gurunya ini meninggal dunia dan dia memimpin para pengemis muda. Akan tetapi, sedikit sinar terang ini pun padam dan dia menjadi buronan pemerintah. Namun, hidupnya mengalami perubahan besar, kegembiraan mulai memenuhi batinnya ketika dia bertemu dengan Sin Leong, dan ternyata kebahagiaan bersama Sin Leong ini pun direnggut orang dari tangannya. Dia kini terpisah dari pemuda itu, dan dia hidup terlunta-lunta, seorang diri saja di dunia ini, kesepian, dan kekeringan. Mau rasanya dia mati saja daripada hidup dalam penderitaan batin tiada hentinya itu. Dia haus akan cinta kasih. Dan sikap Sin Leong membayangkan cinta kasih yang dapat memenuhi hatinya, sebagai pengganti cinta kasih ayah bundanya. Namun, kini dia tidak tahu apakah Sin Leong masih hidup dan dapat menyelamatkan diri dari tangan pangeran yang amat dibencinya itu. Bicu menjatuhkan dirinya duduk di bawah pohon besar dan tak tertahankan lagi dia menangis. Air matanya bercucuran tak dapat ditahannya, dan dia pun tidak berusaha menahannya. Dia merasa amat lelah lahir batin. Kakinya lelah karena sehari penuh dia berjalan kaki, seluruh tubuh lelah karena sehari itu tak pernah ada makanan memasuki perutnya dan dia pun tidak ada nafsu makan sama sekali. Batinnya juga lelah, karena digerogoti kesepian dan kerinduan akan kasih sayang. Dia merasa pada saat itu betapa sia-sia hidupnya, betapa kosong tiada artinya sama sekali. Bicu menangis mengguguk. Air matanya bercucuran, ujung hidungnya menjadi merah dan dia terseduh-seduh. Iba diri makin menggerogoti hatinya, iba diri yang datang dari pikiran membayangkan kesengsaraan yang dideritanya, menciptakan tangan maut yang mencengkeram hatinya dan meremas-remas hatinya sehingga berdarah. Bukan hanya Bicu yang mendambakan cinta kasih, merindukan kasih sayang dilimpahkan kepadanya. Kita semua rindu akan kasih sayang. Kita semua menghendaki agar semua orang di dunia ini suka dan cinta kepada kita. Kita haus akan cinta kasih. Dari manakah datangnya kehausan ini? Mengapa kita dahaga akan cinta kasih orang lain terhadap diri kita? Kita tidak pernah mau sadar melihat kenyataan bahwa yang terpenting daripada segala keinginan dicinta orang itu adalah pertanyaan, apakah kita suka atau mencinta kepada semua orang? Sesungguhnya disinilah letak sumber daripada segalanya. Tanpa adanya cinta kasih dalam batin kita sendiri terhadap semua orang dan segala sesuatu, kita akan selalu haus akan cinta kasih lain orang. Akan tetapi apabila hati ini penuh cinta kasih, maka kita tidak lagi akan kehausan. Karena batin tidak ada cinta kasih inilah maka kita selalu dahaga akan cinta kasih terhadap diri kita, seperti sumur kering merindukan air. Kalau sumur itu penuh air, dia tidak akan lagi rindu akan air, bahkan airnya yang berlimpah-limpah itu menghilangkan dahaga siapa saja. Sungguh sayang, kita tidak pernah mengamati apakah ada cinta kasih dalam diri kita terhadap sesama manusia atau sesama hidup. Sebaliknya malah, kita selalu mengamati apakah ada cinta kasih dari orang lain untuk kita. Kalau ada maka kita merasa senang dan kalau tidak, kita merasa sebaliknya. Kita baru dapat bicara tentang cinta kasih kalau batin ini sudah kosong dan bersih daripada kebencian, iri hati dan pementingan diri sendiri. Selama semua ini ada di dalam batin, jangan harap akan ada sinar cinta kasih dalam diri kita. Dan kalau semua itu sudah bersih, lalu ada cinta kasih di dalam hati, jelaslah bahwa kita tidak mengharapkan lagi cinta kasih orang lain terhadap kita, bahkan kita tidak mengharapkan apa-apa lagi. Hati yang penuh cinta kasih tidak mengharapkan apa-apa lagi,
seperti cawan yang penuh anggur tidak menghendaki apa-apa lagi. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa khawatir tidak akan dicinta orang, tidak ada lagi rasa takut akan dibenci orang. Yang takut tidak dicinta, yang takut dibenci, adalah si aku, yaitu pikiran yang menggaung-gaungkan si aku, yang memupuk iba diri. Akan tetapi, kalau hati penuh dengan cinta kasih, tidak ada lagi si aku yang ingin ini dan itu. Bicu masih menangis sesenggukan. Tangisnya mulai mereda, hanya tinggal isak-isak pelepas ganjalan hati. Suka maupun duka ada batasnya. Permainan pikiran selalu terbatas. Penghamburan tenaga sakti berupa senang dan susah mendatangkan kelelahan dan biasanya orang akan merasa lelah dan lemah setelah penumpahan rasa duka maupun suka ini. Demikian pula dengan Bicu. Setelah air matanya dikuras, seolah-olah hendak mencuci bersih hal-hal yang mengganjal hatinya, dia merasa lelah dan dia rebah di atas rumput, berbantal kedua lengannya, merenung dan melamun menatap langit. Dengan pesona yang aneh matanya mengamati dan mengikuti gerakan awan-awan putih berarak di langit biru, seperti sekumpulan domba-domba yang bulunya tebal dan lunak. Ketika ada segumpal awan memanjang dan khayalnya membentuk gumpalan awan itu sebagai seorang anak laki-laki penggembala domba-domba itu, teringatlah dia kembali kepada Sin Leong dan dia mengeluh lirih. Dia tidak tahu betapa dalam waktu beberapa menit tadi dia mengamati awan berarak, pikirannya kosong sama sekali, maka semua duka lenyap tanpa bekas dan pada saat itulah dia berada dalam keadaan kosong dan bersih. Namun, begitu pikirannya teringat kembali, bekerja kembali, dia pun dilontarkan kembali ke dunia penuh pertentangan antara suka dan duka ini. Bentuk itu mengingatkan dia kepada Sin Leong dan dia termenung. Semenjak dia bertemu kembali dengan Sin Leong, dia merasakan sesuatu yang hanya dapat dirasakan olehnya sendiri saja. Dia tidak tahu apakah adanya perasaan itu. Cinta kasihkah? Atau apa? Yang jelas, dia selalu terbayang-bayang kepada Sin Leong, wajahnya, gerak-geriknya, bahkan pakaiannya, dan suaranya seperti selalu bergema di dalam telinganya. Dan semua ini menimbulkan kerinduan yang amat sangat, kerinduan terhadap Sin Leong. Dia tahu bahwa Sin Leong telah mengorbankan diri untuknya, dia tahu bahwa pemuda itu telah menolongnya bebas dari tangan pangeran yang dibencinya itu. Akan tetapi dia tidak tahu apakah adanya urusan antara Sin Leong dan pangeran itu. Teringat akan pengorbanan pemuda itu, dia menjadi semakin rindu kepadanya. Terbayang betapa gembiranya ketika dia melakukan perjalanan di samping Sin Leong, bahkan teringat betapa mesranya ketika mereka bersama-sama menghadapi maut, ketika mereka hanyut dalam arus air dan menghadapi maut di ujung anak-anak panah yang dilepas oleh para prajurit. Bayangan Sin Leong ini mendatangkan keharuan, kerinduan, akan tetapi juga membangkitkan semangatnya kembali. Aku harus mencarinya, aku harus menemukannya, demikian pikiran yang mendatangkan semangat itu. Aku tidak boleh mati sebelum bertemu kembali dengan Sin Leong. Darah itu pun bangkit berdiri dan memandang ke depan. Di atas lereng bukit berdiri di depan nampak genteng-genteng rumah dusun. Dia harus mencapai dusun itu sebelum gelap menyelubungi bumi. Perutnya lapar dan di mana ada genteng rumah, tentu ada manusia dan di mana ada orang tentu ada makanan. Dia pun lalu berlari ke depan, menuju ke dusun di lereng bukit itu. Sampai berbulan lamanya Bicu berkelana ke barat, berputar-putar kemudian ke selatan. Di setiap tempat yang dilaluinya, dia selalu mencari keterangan tentang Sin Leong, akan tetapi agaknya orang di dunia ini tidak ada yang mengenal nama Sin Leong dan dia tidak pernah menemukan jejaknya. Bicu sama sekali tidak tahu betapa ketika dia memasuki dusun itu dan langsung menuju ke sebuah kedai makanan, ada beberapa pasang mata memandangnya dengan penuh perhatian. Beberapa pasang mata ini makin lama makin bertambah banyak dan belasan orang itu mengintainya dari jauh. Bahkan mereka selalu membayanginya ketika dia sehabis makan mondok di rumah keluarga petani yang ramah. Malam itu Bicu tidur dengan nyenyaknya setelah perutnya diisi. Dia merasa tenaganya pulih kembali dan dia mengambil keputusan untuk besok pagi-pagi mulai lagi dengan pencariannya. Dia akan mencari Sin Leong sampai jumpa, biar ke ujung dunia sekalipun. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Bicu sudah sarapan di warung makanan dan karena dia hendak pergi melintasi bukit-bukit di depan, maka dia memesan roti kering untuk bekal di jalan, kalau-kalau dia tidak akan bertemu dengan dusun hari itu. Kemudian Bicu berangkat meninggalkan dusun itu, sama sekali tidak tahu betapa tak lama setelah dia pergi. Ada 15 orang prajurit menunggang kuda membalapkan kuda keluar dari dusun itu dan melakukan pengejaran kepadanya.
Bicu masih belum sadar akan datangnya bahaya ketika dia mendengar derap kaki kuda di sebelah belakangnya. Dia hanya menduga ada serombongan orang berkuda hendak lewat, maka dia cepat minggir di tepi jalan dan menundukkan mukanya agar jangan terlihat oleh rombongan itu. Dia sudah seringkali mengalami hal-hal tidak enak kalau memperlihatkan muka dan bertemu dengan kaum pria di tempat sunyi. Hanya karena mengandalkan kepandaian silatnya maka selama ini dia dapat menghindarkan segala bencana yang mungkin datang dari pria-pria hidung belang atau mata keranjang. Akan tetapi ketika rombongan berkuda itu lewat, dia terkejut melihat bahwa mereka itu berpakaian seragam, dan baru dia tahu akan bahaya ketika mereka berturut-turut berloncatan turun dari atas kuda dan sudah mengepungnya dengan wajah bengis. Tahulah dia bahwa para prajurit ini telah mengenalnya dan tentu hendak menangkapnya. Seorang di antara mereka berpakaian komandan, sambil tersenyum lebar melangkah maju. Pria ini usianya 30 tahun lebih, kumisnya tebal dan matanya lebar. Sambil tersenyum mengejek komandan itu berkata, "Kim Ganyancu, susah payah kami mencari-carimu, kiranya engkau berada di sini." "Hahaha, engkau hendak lari kemana sekarang?" Disebut nama julukannya, timbul semangat dalam diri Bicu. Ketika dia masih menjadi pemimpin para pengemis, hidupnya penuh petualangan dan dia tidak pernah takut terhadap apapun juga. Berkelahi merupakan pekerjaan sehari-hari, maka kini begitu dia disebut Kim Ganyancu, semangatnya terbangun dan biarpun dia dikepung oleh 15 orang prajurit, dia bersikap tenang saja dan memanggul buntalan terisi pakaian dan bekal roti kering. Kalian ini prajurit-prajurit kerajaan, apakah tidak malu mengganggu seorang wanita di tengah jalan sunyi dalam hutan? Kalian mau apakah? Hahaha, tak perlu kau berpura-pura lagi, Kim Ganyancu. Engkau adalah seorang pemberontak, dan kami adalah prajurit-prajurit kerajaan maka kalau kami bertemu dengan seorang pemberontak, lalu mau apa? Tentu saja hendak menangkap dan meringkusmu untuk kami bawa ke kota raja dan dijebloskan ke dalam penjara, kata komandan itu. Biarkan aku menangkapnya. Aku saja. Aku saja. Di antara 14 orang prajurit itu beramai-ramai hendak berebut. Mereka tentu saja tidak berani bertindak lebih sebelum memperoleh izin komandan mereka, pula mereka tahu bahwa darah ini pernah berurusan langsung dengan Pangeran Cheng Han Hou, maka tentu saja mereka tidak berani mencoba untuk melakukan hal yang berlebihan. Namun, kalau diperbolehkan menangkap, setidaknya mereka memperoleh kesempatan untuk sekedar merangkul, meraba dan mencolek tubuh darah remaja yang sedang mekarnya ini. Melihat kegairahan anak buahnya, komandan itu tersenyum. Kalian semua boleh maju dan coba tangkap dia, akan tetapi jangan sampai dia terluka. Ingat, dia itu seorang buronan yang penting dan beliau telah memesan khusus kepadaku agar berusaha menangkapnya tanpa mengganggunya. 14 orang prajurit itu bersorak dan tiba-tiba mereka itu saling bergerak berlomba untuk lebih dulu meraba tubuh Bicu yang memang mulai dewasa seperti buah meranum atau bunga, sedang terbuka kuncupnya. Seorang prajurit tinggi kurus menubruk dari depan. Akan tetapi Bicu sudah menggerakkan kakinya. Duh! Wah! Orang itu terjengkang karena perutnya kena ditendang ujung sepatu Bicu. Orang kedua dari kiri juga disambar tendangan, tepat mengenai lututnya sehingga orang itu jatuh berlutut. Wah, Apiau, begitu hebatkah engkau tergila-gila kepadanya sampai berlutut? Komandan itu mengejek anak buahnya ini. Maka terjadilah perkelahian yang ribut dan Bicu mengamuk dengan pukulan-pukulan, tamparan dan tendangan-tendangan. Akan tetapi para pengeroyoknya terdiri dari orang-orang yang bertubuh kuat dan karena jumlahnya banyak, dia kewalahan juga. Tiba-tiba, selagi dia menghadapi lawan yang mendesak dari depan, seorang prajurit berhasil menubruk dan menyikapnya dari belakang dan kedua tangan dengan jari-jari yang panjang itu mencengkeram ke arah dadanya. Bicu menjerit lirih. Hehehe. Lihat, aku berhasil menangkapnya, seru prajurit itu sambil tertawa-tawa. Ngek! Tiba-tiba dia meringis dan kedua tangannya yang nakal itu terlepas dari pegangannya karena hidungnya pecah dan berdarah ketika dihantam oleh siku kanan Bicu. Aduh! Kini dia terhuyung lalu roboh terjengkang, kedua tangan memegangi bawah pusarnya karena tadi dengan kemarahan meluap-luap Bicu telah menyepakkan kakinya ke belakang, seperti seekor kuda betina yang diganggu dari belakang. Tumit sepatu dengan tepat mengenai anggota tubuh bawah pusar sehingga laki-laki itu kini mengaduh-aduh seperti seekor babi disembelih. Hanya mereka yang pernah merasakannya sajalah yang mampu menggambarkan betapa nyeri,
Kiut-miut rasanya kalau bagian itu kena tendang. Bicu sudah marah sekali. Kini dia bukan sekedar membela diri, melainkan balas menyerang untuk membunuh. Dia seperti seekor harimau betina yang sudah tersudut dan menjadi buas dan liar. Kedua tangannya menampar dengan pengerahan seluruh tenaga, dan ketika ada seorang prajurit menjerit kesakitan dan sebuah biji matanya copot kena ditusuk jari tangan Bicu, kaget dan marahlah komandan pasukan kecil itu. Robohkan dia, bentaknya, dan kini para prajurit yang juga marah melihat betapa seorang teman mereka cedera demikian parah, lalu mendesak maju dan mulai menyerang dengan pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan, tidak seperti tadi yang hanya sekedar ingin menangkap dan meraba saja. Dan mulailah Bicu kewalahan. Beberapa pukulan dan tendangan telah mengenai tubuhnya, membuat dia terhuyung-huyung. Namun dia sama sekali tidak mau menyerah, bahkan mengamuk seperti seekor harimau memukul, mencakar, kalau perlu menggigit. Hantam perempuan liar ini. Baru kita ringkus, bentak lagi komandan yang juga pernah kebagian tendangan kaki Bicu yang mengenai betisnya dan menimbulkan kenyerian yang cukup membuat dia semakin marah. Para prajurit itu, seperti sekumpulan serigala mengeroyok seekor harimau betina, kini menubruk dari 4 jurusan, menampar, menjambak dan akhirnya robohlah Bicu karena kakinya kena ditangkap dan ditarik. Begitu dia roboh, para prajurit itu bersorak dan mereka berlomba untuk menubruk dan meringkus Bicu. Ciancai! Anjing-anjing pemerintah Lali menghina rakyat lagi. Suara ini tiba-tiba saja terdengar, disusul teriakan 2 orang prajurit yang terpelanting ke kanan-kiri dengan kepala pecah karena ada tongkat butut yang menyambar dan menghantam kepala 2 orang itu secara cepat sekali. Tongkat itu berada di tangan seorang kakek tua yang usianya tentu sudah 70 tahun lebih, berpakaian jubah pendeta berwarna putih kumal dan rambutnya yang sudah putih digelung ke atas, seperti seorang tosu yang baru saja keluar dari tempat pertapaannya. Melihat robohnya 2 orang teman mereka yang tewas dengan kepala pecah itu, semua prajurit terkejut bukan main dan mereka segera mengurung pertapa itu, meninggalkan Bicu yang masih rebah. Bicu bangkit duduk, mengelus-elus kaki kirinya yang terasa nyeri sekali terkena tendangan keras dari si komandan, dan dengan heran dia memandang kepada kakek yang tak dikenalnya itu. Pertapa jahat, komandan itu membentak dan menudingkan telunjuknya ke arah muka kakek itu. Berani engkau membunuh 2 orang prajurit kerajaan? Siapa yang tidak berani? Kalau bisa aku akan membunuh seluruh prajurit kerajaan yang lalim dan menindas rakyat, jawab pendeta itu. Kakek pemberontak. Komandan itu berteriak lalu dia memberi aba-aba. Tangkap atau bunuh dia. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Komandan itu sendiri kini mencabut pedangnya, dan semua anak buahnya juga mencabut golok masing-masing. Ketika mereka mengeroyok Bicu tadi, tidak seorang pun di antara mereka yang mempergunakan senjata, karena mereka hendak menangkap Bicu hidup-hidup. Pula mereka agak memandang ringan kepada darah muda remaja itu. Akan tetapi sekarang, melihat betapa kakek itu telah membunuh 2 orang kawan mereka, tentu saja mereka menjadi marah dan sinar kejam dalam mata semua prajurit itu. Hahaha, marilah kuantar nyawa kalian ke neraka. Kakek itu tertawa dan si komandan sudah menerjang dengan pedangnya, diikuti oleh anak buahnya. Tiba-tiba terdengar suara angin bercuitan dan tongkat itu lenyap berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang menyambar semua prajurit yang telah menyerang. Terdengar teriakan-teriakan mengerikan disusul robohnya para prajurit itu seorang demi seorang. Golok beterbangan dan akhirnya, dalam waktu yang amat singkat, seluruh prajurit termasuk komandannya telah roboh dan tewas karena semua roboh dengan kepala pecah. Melihat ini, diam-diam Bicu terkejut dan juga merasa ngeri sekali. Dia hanya duduk dan terbelalak memandang kepada kakek yang kini berdiri tegak dengan tongkat butut di tangan kanan, tangan kiri bertolak pinggang dan kakek itu tertawa menyeramkan. Betapapun, karena mengingat bahwa kakek yang kejam dan menyeramkan ini telah menyelamatkannya, Bicu lalu bangkit dan terpincang-pincang menghampiri kakek itu sambil berkata, "Terima kasih atas pertolongan Lo Cianpue." Kakek itu sudah berhenti tertawa, lalu membersihkan ujung tongkatnya yang berlumuran darah itu pada baju yang menutupi tubuh seorang di antara para korbannya yang terdekat. Kemudian dia menunduk dan memandang kepada darah remaja itu, berkata lirih. "Anak yang baik, kau angkatlah mukamu dan pandang aku." Biarpun merasa serem, Bicu mengangkat muka memandang.
Kakek itu sudah tua namun mulutnya yang selalu tersenyum itu membayangkan ketampanan, dan terutama sekali sepasang matanya mencorong menakutkan. Bicu terkejut dan ingin mengalihkan pandang matanya, akan tetapi dia tidak sanggup. Sinar matanya seperti melekat atau tertangkap oleh sinar mata kakek itu, membuat dia tidak mampu menggerakkan mata untuk mengalihkan pandangan. Kakek itu mengangguk-angguk. Bagus, engkau seorang perawan remaja yang cantik manis, berdarah bersih dan bertulang baik. Engkau patut menjadi muridku. Siapakah namamu? Dengan suara gemetar dan yang keluar seolah-olah di luar kehendaknya, Bicu menjawab. Nama saya adalah Bicu. Bagus. Nah Bicu, mulai sekarang engkau kuambil sebagai muridku. Di dalam batinnya Bicu menolak, akan tetapi anehnya, dia tidak kuasa untuk menolaknya. Dia sudah ditolong, diselamatkan nyawanya, bagaimana mungkin dia menolak kehendak kakek sakti ini yang hendak mengangkatnya sebagai murid? Selain dia tidak mempunyai kekuatan untuk menolak, juga dia tidak akan berani. Dia lebih aneh lagi, seperti digerakkan oleh tenaga yang tidak nampak, dia lalu memberi hormat dan berkata, Suhu. Bicu merasa heran sendiri mengapa dia melakukan hal ini. Hahaha, bagus sekali, Bicu. Engkau akan hidup senang menjadi murid Kim Hua Chin. Hayo, kau ikutlah bersamaku. Kakek itu tertawa girang dan Bicu bangkit berdiri dengan taat. Dia telah terlanjur mengangkat kakek ini sebagai guru, kakek yang namanya Kim Hua Chin. Tentu saja dia sama sekali tidak pernah menduga bahwa kakek ini adalah seorang tokoh besar, ketua dari perkumpulan Pek Lian Kau di selatan. Pek Lian Kau adalah perkumpulan yang menentang pemerintah. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau Kim Hua Chin membunuh semua prajurit kerajaan itu, bukan semata-mata untuk menyelamatkan Bicu. Dan Bicu juga sama sekali tidak tahu bahwa Kim Hua Chin dahulu di waktu mudanya adalah seorang penjahat cabul yang amat ditakuti semua wanita. Lebih lagi dia tidak pernah mimpi bahwa biarpun pada lahirnya dia diambil murid, namun istilah mengambil murid dari ketua Pek Lian Kau ini mengandung maksud yang lebih buruk lagi, bahkan maksud yang amat keji terhadap diri Bicu. Tanpa disadarinya, darah remaja ini terjatuh ke dalam tangan ketua Pek Lian Kau yang telah mempergunakan kekuatan sihirnya membuat darah itu tunduk dan kehilangan kekuatan dan kemauan untuk menolak ketika diambil sebagai murid. Seperti telah kita kenal cerita ini bagian depan, juga dalam cerita Dewi Maut, Kim Hua Chin dahulunya adalah seorang Jaihuaket. Setelah usianya menjadi amat lanjut, kecabulannya berubah dan kini dia mencari kenikmatan dengan menonton kecabulan berlangsung, bukan melakukannya sendiri. Sudah biasa bagi tokoh ini untuk menghadiahkan wanita-wanita cantik kepada para muridnya yang dianggap berjasa, dan diam-diam dia mengintai bagaimana para muridnya itu menikmati hadiah yang diberikannya kepada mereka itu. Kini setelah melihat Bicu sebagai seorang darah remaja yang cantik manis dan bertulang baik, dia tertarik sekali. Kalau darah seperti ini menjadi muridnya dan dihadiahkan kepada para murid terbaik, kelak kalau sampai darah ini melahirkan keturunan, maka keturunan itu tentu dapat diharapkan menjadi anggota Pek Lian Kau yang hebat. Inilah yang terutama mendorongnya untuk menolong Bicu dan mengambilnya sebagai murid. Baik itu dinamakan kecabulan, kemaksiatan, yang menjurus kepada perbuatan kejahatan, maupun yang dinamakan pengejaran cita-cita, ambisi yang menjurus kepada persaingan dan perebutan kedudukan sampai kepada perang, sampai pun kepada pengejaran terhadap apa yang dianggap murni dan agung, seperti daya upaya untuk menjadi orang baik, orang suci, atau tempat yang damai di alam baka, semua itu mempunyai dasar dan sifat yang sama, yaitu pamrih untuk menyenangkan diri sendiri. Mengejar dan memperebutkan uang, kedudukan, wanita, nama besar, kehormatan dan sebagainya itu dapat mendatangkan kesenangan. Demikian pula, orang mengejar kedamaian di alam fana maupun baka karena menganggap bahwa kedamaian itu menyenangkan. Boleh saja dipakai kata lain untuk kesenangan, misalnya kebahagiaan. Karena menganggap bahwa semua yang dikejar itu akan mendatangkan kebahagiaan, maka terjadilah pengejaran-pengejaran itu. Jadi, semua tindakan itu didasari oleh keinginan memperoleh sesuatu, yaitu pamrih. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang didorong oleh pamrih sudah pasti akan mendatangkan konflik dan pertentangan. Pamrih adalah pementingan diri pribadi, dan pementingan diri pribadi inilah yang menimbulkan konflik, baik konflik dalam batin sendiri maupun konflik dengan orang lain. Orang yang mengejar-ngejar uang akan menyamakan diri dengan uang itu dan uang dianggap lebih penting daripada apa saja.
Sama pula dengan pengejaran terhadap kedudukan, dan sebagainya. Jadi bukan si kedudukan, si uang, si kehormatan, si keluarga, si bangsa, yang penting, melainkan si aku. Maka terjadilah demikian, yang dibela mati-matian adalah uangku, kedudukanku, kehormatanku, keluargaku, bangsaku, agamaku dan selanjutnya yang berpusat kepada si aku. Uang orang lain, kehormatan orang lain, bangsa orang lain, agama orang lain, sama sekali tidak masuk hitungan. Tentu saja sikap ini memancing datangnya pertentangan. Ini sudah amat jelas, bukan? Dapatkah kita hidup tanpa pamrih ini, tanpa adanya si aku yang mendorong segala perbuatan kita menjadi tindakan pementingan si aku? Hanya kalau sudah begini, maka uang, kedudukan, kehormatan, keluarga, bangsa, agama dan lain-lain memiliki arti dan nilai yang sama sekali berbeda. Orang semacam Kim Hwa Chin-jin semenjak kecil telah menjadi budak daripada nafsu-nafsunya sendiri, yaitu selalu mengejar kesenangan. Kesenangan itu dapat berbentuk 1001 macam, tercipta dari keadaan lingkungan, tradisi, pendidikan, kebiasaan dan sebagainya. Sampai setua itu, Kim Hwa Chin-jin masih saja diperhamba oleh akunya yang selalu mendambakan kesenangan. Sifat kesenangan sama saja, hanya bentuknya berubah menurut perubahan usianya. Dari pengejaran-pengejaran kesenangan inilah timbullah segala macam maksiat, kejahatan dan kekacauan di dunia ini. Bicu yang berada di bawah pengaruh sihir itu seperti seekor domba dituntun ke tempat jagal. Dia menurut saja diajak ke sarang Peklian Kau yang pada waktu itu berada di puncak pegunungan di depan. Ada juga naluri sehat yang membuat darah ini meragu, dan ketika mereka mendaki sebuah bukit, darah itu berkata, "Suhu. Ada apakah, bicu yang manis?" Kim Hwa Chin-jin berhenti dan menoleh kepada darah itu yang berdiri dengan muka pucat dan pandang mata meragu. Tecu tidak ingin naik ke sana, Tecu ingin pergi mencari Sin Leong. Sin Leong? Siapa itu? Dia seorang sahabatku yang amat baik. Engkau adalah muridku, bicu, maka engkau harus ikut denganku dan menurut semua perintahku. Tapi, Suhu, agaknya engkau belum yakin akan kemampuan gurumu, ya? Nah, kau lihatlah ini. Kim Hwa Chin-jin menghampiri sebongkah batu yang besarnya seperti kerbau bunting. Dengan kakinya dia mengungkit batu itu dan melontarkannya ke atas, kemudian dengan tongkatnya dia menerima batu itu, diputar-putar di atas ujung tongkat. Melihat permainan sulap ini, bicu menjadi bengong dan kagum. Hiat! Kim Hwa Chin-jin melontarkan batu dengan ujung tongkat. Batu melambung tinggi dan turun menimpa kepala kakek itu. Bicu hampir menjerit, akan tetapi ketika batu itu tiba di atas kepala, Kim Hwa Chin-jin menggerakkan tangan kirinya menampar. Blaar! Batu besar itu pecah berkeping-keping. Dan kau lihat pukulan api dari tanganku ini, katanya pula menghampiri sebatang pohon. Dengan tangan kirinya dia menampar ke arah batang pohon. Terdengar suara keras seperti ledakan dan pohon itu terbakar dan api menyala tinggi. Tentu saja bicu makin terbelalak kagum. Dia tidak tahu bahwa yang dipertunjukkan itu bukanlah ilmu pukulan yang sesungguhnya, melainkan ilmu sihir. Demikian kagum rasa hati darah itu sehingga dia menjatuhkan diri berlutut dengan hati penuh takluk dan kagum. Nah, apakah engkau ingin mempelajari semua kesaktian itu, bicu? Tentu saja, Suhu, Tecu ingin sekali. Kalau begitu, mulai saat ini engkau harus mentaati segala perintahku. Baik Suhu, Tecu akan taat. Girang bukan main hati Kim Hwa Chin-jin dan dia lalu mengajak darah itu melanjutkan perjalanan menuju ke sarang Peklian Kau. Sebulan lagi, Peklian Kau akan mengadakan pesta ulang tahun, dan dalam pada itulah dia akan menghadiahkan bicu kepada beberapa orang muridnya yang berjasa. Sambil melangkah, diikuti oleh muridnya yang baru, kakek ini tersenyum-senyum, mengelus jenggotnya dan memilih-milih, siapa di antara muridnya akan dihadiahi darah ini. Bicu, tak sadar akan bahaya yang mengancam dirinya, seperti seekor domba dituntun oleh harimau ke dalam sarangnya. Sin Leong mendaki bukit yang nampak sunyi itu dengan hati-hati. Dia telah menemukan jejak bicu. Di dusun terakhir di kaki pegunungan ini, dia mendengar dari seorang petani bahwa hampir sebulan yang lalu ada seorang dara remaja yang wajahnya mirip dengan yang dia gambarkan datang ke dusun itu, bahkan bermalam di dalam rumah keluarga petani itu. Dari penuturan mereka, dia tidak ragu-ragu lagi bahwa tentu darah itu bicu.
Yang meyakinkan dia adalah karena Bicu juga bertanya-tanya tentang dia, mencari-cari dia. Hatinya berdebar girang dan penuh harapan ketika dia mendaki bukit itu. Biarpun dia sudah ketinggalan hampir sebulan, akan tetapi kini dia telah menemukan jejaknya dan tentu akan bisa memperoleh keterangan lebih lanjut di sana, atau di balik pegunungan itu. Akan tetapi, timbul kekhawatiran di dalam hatinya ketika dia mendengar keterangan seorang pemburu yang dijumpainya di dalam hutan di lereng gunung, bahwa daerah pegunungan itu termasuk wilayah yang dikuasai secara diam-diam oleh perkumpulan Peklian Kau yang membuka sarang di puncak pegunungan. Mendengar disebutnya nama Peklian Kau, dia merasa khawatir. Bicu telah tiba di wilayah ini, daerah kekuasaan Peklian Kau, dan dia tahu betapa berbahayanya bagi darah itu melewati daerah ini. Maka timbullah kecurigaannya dan dia harus lebih dulu menyelidiki sarang Peklian Kau. Kalau di sana tidak terdapat Bicu, baru dia akan meninggalkan tempat itu karena dia sendiri tidak ingin berurusan dengan pihak Peklian Kau. Mudah-mudahan saja Bicu tidak bertemu dengan pihak mereka, pikirnya. Setelah tiba di lereng gunung itu, nampaklah olehnya bangunan-bangunan Peklian Kau yang merupakan perkampungan tersendiri, terletak di dekat puncak. Dan mulai terdengar olehnya suara musik yang membuatnya merasa heran sekali. Peklian Kau adalah perkumpulan agama, mengapa kini terdengar suara musik seolah-olah di sana diadakan pesta, di mana orang bergembira ria. Melihat betapa tempat pendakian itu sunyi saja, Sin Leong lalu mempercepat pendakiannya menuju ke perkampungan di dekat puncak itu. Setelah melewati daerah yang berbatu-batu lalu dia tiba di padang rumput yang penuh dengan rumput tebal dan subur. Rumput itu sampai setinggi lututnya dan Sin Leong berlari terus karena dusun Peklian Kau itu berada di ujung padang rumput itu. Tiba-tiba kakinya tersangkut semacam tali halus yang tidak nampak karena tersembunyi di dalam rumput. Begitu kakinya tersangkut, terdengar suara berdesir dan bercuitan dari bawah. Sin Leong terkejut sekali, maklum bahwa ada penyerangan gelap dari bawah, maka seketika dia sudah meloncat ke atas lalu berjungkir balik di udara sampai 3 kali. Benar saja, dari bawah menyambar 4 batang tombak dari depan, belakang, kanan dan kiri. Agaknya 4 batang tombak itu digerakkan oleh alat rahasia ketika tali halus tadi tersangkut kakinya. Sin Leong lalu melompat turun lagi ke depan kurang lebih 4 meter dari tempat di mana kakinya tersangkut tali penggerak alat yang meluncurkan tombak-tombak itu. Blues. Bersambung ke bab 61. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.